Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Allah yang senantiasa kami panggil dan kenal di dalam Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Dan karena Engkau adalah Allah yang hidup, kami selalu bersyukur diberi kesempatan masih menikmati hidup hingga hari ini. Karena semuanya kami akan kembali kepada-Mu, terutama kami orang-orang percaya yang senantiasa berpegang teguh pada karya Kristus di kayu salib, pada darah Kristus, pada keselamatan yang kekal darimu. Dan kami mau hidup selama dalam Engkau, tak mau jauh dari Engkau. Kami akan selalu menyediakan waktu untuk beribadah, datang kepadamu, memberikan hati, tubuh, jiwa, roh kami dalam perlindunganmu, dalam penjagaanmu. Pelihara kami selalu dalam kasih karuniamu Bapa, dalam darah Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa membawa kami kepada pertobatan dan juga bahagianya hidup bersama Engkau. Amin. Pembacaan kita pada siang hari ini terambil dari Kidung Agung pasal 4 ayat 1 hingga dengan 15. Dengan perikop, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan yang berbunyi demikian. Lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan sutas vita kirmis di bibirmu dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata, 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Selai angin saja berembus dan bayang-bayang menghilang. Aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon pengantinku, datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Semir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Betapa nikmat kasihmu, Dinda pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni. Pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lezat. Bunga pacar dan narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dan dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Demikianlah baca Alkitab kita siang hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman serta mengerti memahami akan firman Tuhan, dan mengerti berbagai macam bahasa kiasan yang Tuhan tuliskan dan meteraikan di hati dan jiwa kita, serta Alkitab yang kita baca setiap hari. Agar kita jangan mengambil segala sesuatu berdasarkan nafsu-nafsu dunia, tetapi lihatlah bagaimana Allah memberikan kiasan dan juga cintanya kepada umat manusia melalui kasihnya dalam karunia terbesarnya, yaitu keselamatan kita. Berbahagialah setiap orang mendengarkan firman hari ini yang mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai kita, yang menyongsong kedatangan Dia yang akan datang kedua kali sebagai Tuhan dan juga Allah kita, yang akan menerangi bumi ini dengan terang ilahinya, yang akan bawa kita selalu dalam kebahagiaan tanpa air mata, tanpa duka cita, karena kebahagiaan bersama Kristus adalah yang prioritas bagi kita orang-orang percaya. Dan hidup selamanya dalam Kristus adalah berbahagia setiap orang mendapat tempat di dalam surga, karena Dia adalah Allah kita dan Dia akan menerangi kita dengan terang ilahinya selalu, dan kita tidak akan pernah lagi meratap akan segala sifat kedagingan kita yang buruk, dan kita akan berbahagia selamanya dalam Dia, Sang Pemberi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan dengar kata hujatan orang, jangan percaya kepada para antikristus, jangan pernah lepaskan imanmu dari Kristus Yesus. Apapun hujatan dan hinaan cacian orang kepada kita,
karena kita tidak akan pernah punya mulut kotor penghujat seperti itu di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Keselamatan hanya diberikan kepada orang-orang yang membuka hati, rendah hati, tidak kotor mulut, tidak suka menghujat, dan tetap setia percaya pada kasih karunia ilahi dalam Kristus Yesus yang telah memberikan cinta kasih-Nya kepada kita melalui keselamatan kekal dalam karyanya di kayu salib. God bless you all. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Yang mau buka hati pasti akan mendapat tempat di surga, karena Dia adalah jalan lurus, jalan keselamatan. Tak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Allah kecuali lewat Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah Allah yang turun ke dalam dunia, karena Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia, Allah firman yang berkuasa. Karena Dia yang menciptakan kita, berbahagia setiap orang yang mengerti memahami tentang ketritunggalan Allah yang esa dalam Dia, Sang Pemberi kehidupan. God bless you all.